Halo, selamat siang teman-teman IPmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Kresna Dwi Cahyonugroho di IPmu Talk hari ini. Nah, teman-teman, IPmu Talk hari ini kita agak sedikit berbeda konsep nih. Yang biasanya kita ngobrol-ngobrol bersama rekan-rekan atau klien dari IPmu, tapi di sesi hari ini kita membuka waktu untuk tanya jawab nih teman-teman, pastinya tentang seputar IPmu. Nah, teman-teman, untuk 3 orang yang beruntung di siang hari ini dan yang pertanyaan yang paling bagus nanti akan mendapatkan saldo OVO sebesar Rp25.000 di akhir sesi ya teman-teman. Jadi sekali lagi kalau teman-teman ada pertanyaan perihal IPmu, langsung aja tulis di komen dan nanti kita langsung menjawab dan membahas pertanyaan teman-teman di IPmu Talk hari ini. Nah, jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang keamanan transaksi nih teman-teman, di akhir-akhir ini peningkatan penipuan online ini sedang marak lagi nih teman-teman. Nah, kalau kita mengutip data dari Kominfo per tahun Oktober 2021 ini sudah ada tercatat sebanyak 756 laporan teman-teman dari penipuan transaksi online. Dan juga yang tercatat di tahun 2020 dari Kominfo ini juga sebanyak 167.675 penipuan. Memang kalau kita melihat data di tahun 2021 sampai dan tarik 2020 kemarin ada penurunan nih teman-teman. Ya puji syukur kita melihat juga ada penurunan di sana, tapi angkanya masih di atas 100.000 nih teman-teman, dan itu masih banyak banget. Nah, dengan kata lain, kalau kita melihat atau menanggapi kejadian ini, kami sebagai pelaku payment processor penting juga nih melakukan edukasi dan informasi, menyampaikan informasi kepada teman-teman sekalian yang gemar berbelanja online. Nah, kalau kita berbicara tadi modus penipuan transaksi online dan para penipu di sini umumnya mengincar kalian atau konsumen-konsumen yang masih awam nih tentang pengetahuan melakukan transaksi online, teman-teman. Nah, tentu kepada teman-teman sekalian dan masyarakat harus lebih hati-hati lagi nih terhadap kejahatan di dunia maya ini atau cybercrime di sini. Seperti kalau kita ambil contoh ada penipuan seperti fraud pada transaksi online, dan di lain itu Kominfo juga memperingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya selalu waspada terhadap situs-situs yang kalian masuki nih teman-teman. Nah, karena penting juga dalam situs ini kalian melihat apakah situs ini benar-benar sudah terjaga security-nya atau mungkin ada indikasi-indikasi yang mencurigakan dalam tanda kutipnya teman-teman. Nah, ini teman-teman harus jeli banget nih melihat kondisi hal ini. Nah, pada siang hari ini kami IPmu juga ingin memberikan informasi tentunya kepada teman-teman sekalian bagaimana sih untuk meminimalisir dan jangan sampai terkena penipuan dalam transaksi online di sini. Nah, mengangkat juga kondisi hal ini, kami pun sebagai pelaku payment processor ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman atau dari konsumen-konsumen tentang security dan hal-hal promosi yang dilakukan oleh IPmu. Nah, sebenarnya juga ada beberapa indikasi dari teman-teman sekalian, tapi syukur alhamdulillah ini tidak terjadi karena kami selalu membuka pintu buat teman-teman jikalau ada yang mengatasnamakan IPmu dan teman-teman merasa tidak berbelanja atau mungkin teman-teman masih kurang yakin ini benar nggak sih IPmu kok memberikan atau menanyakan hal yang bersifat pribadi nih. Jangan ragu teman-teman, langsung aja hubungin kami, bisa lewat IG dan juga lewat customer service kita, langsung tanyakan tentang hal tersebut benar apa enggak, karena pasti kita juga akan memberikan informasi agar teman-teman tidak tertipu ketika melakukan transaksi online.
Nah, teman-teman, tim IPmu sudah merangkum nih beberapa modus yang biasa dilakukan oleh para pelaku penipuan online atau cybercrime. Jadi teman-teman di tim IPmu sudah ada 6 merangkum modus-modus yang umum terjadi ketika teman-teman melakukan transaksi online. Nah, pertama modus penipuannya adalah berkedok foto selfie dan identitas diri nih teman-teman. Nah, karena ini penting juga jangan sampai teman-teman memberikan foto selfie atau identitas diri seperti KTP, SIM dan lain-lain, karena di tangan yang salah ini bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Bisa aja si penipu menggunakan foto selfie atau identitas teman-teman untuk pinjaman online atau dan lain-lain. Ini berbahaya. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman memberikan informasi tersebut kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu penting banget teman-teman. Itu modus yang pertama. Yang kedua, modus via WhatsApp. Nah, ini paling umum nih teman-teman, karena pasti bisa dibilang pengguna WhatsApp di Indonesia ini kan paling banyak ya teman-teman. Nah, jadi kalau pasti ini udah terkoneksi nih dengan WhatsApp, nomor teman-teman di WhatsApp. Nah, ini menjadi salah satu media para penipu masuk memberikan informasi atau menanyakan informasi-informasi detail lewat WhatsApp. Nah, ini tipsnya juga buat teman-teman, kalau memang nomor ini kasarnya mencurigakan atau memang kok nomornya seperti nomor-nomor umum nih, biasanya kan kalau yang sudah berbisnis atau verified itu kan ada logo kalau sudah memang ini bisnis account atau dan lain-lain. Nah, itu juga harus perhatiin tuh teman-teman, karena ini yang paling mudah nih si penipu di sana lewat WhatsApp. Ini paling gampang karena tinggal di save aja nomor kalian, dibuka aplikasi WA, oh ada ternyata, itu bisa masuk teman-teman. Selanjutnya modus penipuan via SMS, dan ini memang kegunaan SMS mungkin semakin hari semakin menurun ya teman-teman, karena sudah terbiasa dengan menggunakan sosial media yang ada khususnya. Nah, SMS ini memang tren semakin menurun. Tetapi ada juga nih yang masih membuka atau menggubris SMS yang notabene ini mencurigakan. Biasanya kan kalau kita melihat dari perusahaan-perusahaan yang terpercaya atau dari provider dan lain-lain, itu kan nomornya jelas ya teman-teman. Nah, kalau memang ini nomornya masih nomor umum, dan juga harus diperhatiin juga tuh kata-katanya. Apakah kata-katanya mengandung unsur ada nomor tuh kan. Nah, itu juga ada aneh-aneh, mendingan gak usah deh teman-teman. Apalagi atau mengatasnamakan instansi terkait. Nah, mendingan itu langsung dicek aja teman-teman. Kalau memang teman-teman tidak memiliki akun dari misalkan bank atau tidak pernah berbelanja di marketplace atau e-commerce tertuju, nggak usah dihirau, langsung diemin aja teman-teman, nggak usah dibalas atau gimana. Karena di lain sisi ada juga sih bisa langsung mengetrace kalau teman-teman ngebales. Nah, itu teknologi itu bisa langsung ngambil data dari SMS tersebut, dan itu hati-hati banget teman-teman. Selanjutnya yang sering terjadi adalah modus penipuan via telepon. Nah, ini juga apalagi kalau buat teman-teman yang suka mengangkat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Nah, itu juga hati-hati teman-teman, karena kita juga nggak tahu nih dari kondisi kita pada saat itu, apakah memang lagi bener berbelanja, terus juga memang lagi menunggu konfirmasi, kok tiba-tiba bisa pas ada nomor telepon masuk dan mengatasnamakan instansi atau e-commerce atau marketplace yang teman-teman berbelanja. Nah, itu juga hati-hati banget tuh teman-teman, karena yang kami pelajari juga, sistem di e-commerce, sistem di marketplace, apalagi yang sudah ternama, ini benar-benar secure teman-teman. Dan itu juga kalian juga harus menginvestigasi apakah benar si penjual melakukan menjual barang yang benar-benar ada atau enggak. Dan itu juga harus perhatiin tuh teman-teman. Sekali lagi, jadi jangan terbawa oleh suasana dengan telepon dan lain-lain. Jadi kalian harus fokus ketika mengangkat telepon dari nomor yang nggak dikenal teman-teman. Nah, selanjutnya modus penipuan via email. Nah, memang kalau via email ini juga ngeri-ngeri sedap, mungkin bahasanya teman-teman ya. Atas nama juga dilihat, apakah ini email mengatasnamakan instansi terkait atau gimana? Karena dari template di sini bisa aja nih si penipu mungkin jago nih
menyiapkan template dan lainnya seolah-olah menyamakan atau mirip banget dengan instansi-instansi terkait. Nah, itu juga teman-teman harus diperhatiin banget nih, apakah memang betul atau tidak. Nah, selanjutnya ini yang paling sering banget terjadi, modus penipuan atas nama bank. Dan tadi juga sempat kita singgung juga atas nama bank, salah satunya. Ini hati-hati banget teman-teman. Kalau kita sudah berbicara di atas nama bank, biasanya menghubungi teman-teman via telepon, via email, via SMS. Nomornya ini sudah sangat jelas teman-teman. Kalau jarang banget sih, mungkin hampir nggak ada kalau dari pengalaman saya pribadi. Mungkin koreksi teman-teman nih, kalau punya pengalaman boleh juga nih tulis di komen pengalaman kalian soal penipuan online. Kalau di saya pribadi, kalau mengatasnamakan bank, nomornya tuh jelas banget teman-teman. Nomor SMS-nya, nomor teleponnya, nomor atau alamat emailnya, itu udah jelas banget. Dan saya juga cukup sering masuk nomor-nomor umum, tapi itu atas menamakan bank. Dan juga kebetulan akun bank saya tidak ada. Nah, saya juga pas lihat, ini udah pasti nipu nih. Tapi itulah cara para penipu, dia ngeblast dari beberapa data yang mereka udah pegang. Dan mungkin 1-2 orang itu bisa aja nyangkut, dan itu hati-hati banget teman-teman. Apalagi kalau lagi ada kita ngeliat di iklan atau mungkin lihat di sosial media dan lain-lain, kalau bank sedang ada promo atau hadiah, nah itu hati-hati banget teman-teman. Itu biasanya si penipu juga jelih banget tuh, dia mengatasnamakan hadiah atau event dari bank atau instansi-instansi terkait. Nah, itu juga hati-hati banget teman-teman. Jadi dari tim IPmu itu adalah 6 modus penipuan yang umum banget terjadi nih di Indonesia khususnya. Nah, dari 6 modus di sini, tim IPmu juga sudah menyiapkan tips nih teman-teman, agar terhindar dari penipuan transaksi online. Nah, yang pertama teman-teman, kita juga mau menghimbau lagi dan selalu mengingatkan, jangan share PIN atau akun digital kalian. Jadi kalau buat teman-teman, alangkah baiknya jika membuat password dalam akun digital kalian, kalau bisa ini yang kuat ya teman-teman, dikombinasikan dengan angka atau mungkin dengan kapital dan lain-lain. Itu penting banget teman-teman, karena meminimalisir para penipu ini mencoba-coba. Karena pada umumnya kalau bisa jangan menggunakan nomor-nomor yang umum atau yang gampang. Kedua, jangan juga terbiasa dengan nomor atau angka kelahiran dan lain-lain, karena penipu-penipu ini bisa melihat kalau sudah dapat informasi KTP dan lain-lain, biasanya mereka akan mencoba, itu hal yang paling pertama tuh teman-teman, angka ulang tahun dan lain-lain. Jadi kalau bisa itu dihindari teman-teman. Nah, itu yang pertama, jadi harus kuat nih password untuk akun digital kalian. Yang kedua, tadi juga biasanya kalau sudah melakukan transaksi online dari instansi yang terkait, pasti akan mengirimkan OTP nih teman-teman. Bisa lewat SMS, bisa lewat email, bisa lewat telepon juga. Nah, kalau memang teman-teman sudah mendapatkan OTP dari instansi terkait, jangan sesekali dikirim ke orang lain. Nah, alangkah baiknya itu buat kalian aja, masukin langsung ke aplikasi atau platform kalian. Dah, kalau bisa dihapus aja, walaupun sekali kepake dan tidak bisa digunakan, tapi alangkah baiknya dihapus aja teman-teman. Nah, jadi jangan pernah memberikan OTP kalian ke orang lain. Kalau memang ada yang menanyakan OTP-nya berapa atau lewat media apa, jangan pernah dikasih, hirauin aja, karena itu udah pasti penipu teman-teman. Dan hati-hati banget kalau memang itu OTP bisa diakses oleh orang lain, dokumen-dokumen kalian, security kalian, data pribadi kalian, sampai uang digital kalian itu bisa hilang. Jadi hati-hati banget soal OTP ini teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah jaga kerahasiaan data teman-teman. Nah, ini umum banget yang terjadi, nggak cuma kerahasiaan data. Yang umum paling terjadi ini adalah barcode ya teman-teman. Mungkin akhir-akhir ini kan kita sering banget menggunakan barcode, QR dan lain-lain. Jangan pernah kalian upload ke sosial media kalian. Kalau memang kalian ingin
mengupload kayak misalkan tiket atau mungkin apa namanya mungkin QR vaksin dan lain-lain, kalau bisa itu ditutup atau disensor teman-teman. Tapi alangkah baiknya tidak usah di-upload ke sosial media, karena cybercrime ini jangan dipandang sebelah mata teman-teman. Penipu itu bener-bener canggih. Saya pun juga kaget, ternyata penipu-penipu di luar sana lewat digital ini bener-bener canggih banget teman-teman. Jadi jangan pernah pandang sebelah mata tentang cybercrime teman-teman. Ini bahaya banget. Nah, jadi sekali lagi, jangan pernah memposting data pribadi kalian ke sosial media. Itu yang ketiga. Selanjutnya, yang keempat, nah ini juga penting, jangan sembarangan mengunduh aplikasi di ponsel atau di laptop kalian. Nah, teman-teman, biasanya sih kalau memang yang udah masuk ke Play Store atau iOS dan lain-lain, ini insya Allah sudah terjaga nih security-nya teman-teman. Tapi juga harus dilihat nih, kalau memang teman-teman ingin download aplikasi pada handphone, minimal dibaca teman-teman soal ratingnya, terus juga komen dan lain-lain, apakah positif ataukah memang mungkin negatif dan lain-lain. Kalau memang negatif konteksnya ke arah penipuan dan lain-lain, mending nggak usah. Kalau memang ada kritik di sana, ya itu bagus juga sih untuk para developer aplikasi tersebut, itu bisa menjadi bahan masukan untuk memperbaiki aplikasinya. Tapi kalau konteksnya udah negatif, udah mendingan nggak usah di-download teman-teman. Nah, yang paling bahaya adalah lewat laptop. Nah, ini kan kita mungkin security di laptop ini kan lebih apa ya, nggak seketat lewat handphone ya teman-teman. Biasa kan kalau lewat handphone, kalau memang pernah mendownload lewat APK, mungkin biasanya itu udah ada notifikasi tuh trust di mempercayai aplikasi ini atau enggak. Kalau memang kita udah oke, baru download aplikasi itu terdownload. Kalau memang enggak, mendingan di sana ada notifikasinya, terpercaya apa enggak aplikasi ini. Nah, kalau di laptop ini biasanya ini lebih tricky nih teman-teman, kita nggak tahu. Nah, jadi kalau memang mendownload aplikasi di laptop, alangkah baiknya sekali lagi dibaca bener-bener tuh teman-teman tentang reviewnya, terus pasti kita juga harus mitigasi apakah aplikasi ini benar-benar dan tidak terjangkit virus atau indikasi penipuan dan lain-lain. Itu juga penting teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 5, pastikan selalu logout setelah bertransaksi teman-teman. Nah, ini penting banget. Walaupun kalian beranggapan, oh ini lewat HP saya kok, oh ini lewat laptop saya kok, saya nggak pernah minjemin HP atau laptop saya ke orang lain, jadi apa-apalah nggak usah di logout. Nah, ini sebenarnya penting juga teman-teman. Nggak salah juga sih kalau memang punya pemikiran, oke ini handphone saya, ini laptop saya, nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya benar-benar laptop atau handphone kalian sudah di close, nggak usah di logout, yang penting di close. Karena kalau memang masih mungkin laptopnya di sleep, pas dibuka orang lain pinjam, buka tab transaksi atau mobile banking atau dan lain-lain, wah itu yang bahaya sih sebenarnya. Kenapa? Jadi alangkah baiknya pastikan itu langsung di logout. Jadi kalau memang teman-teman sekali lagi handphone pribadinya atau laptopnya kita ada yang nggak tahu, mungkin lupa atau gimana, nggak apa-apa, tetap aplikasi tetap kebuka, atau mungkin di laptop tabnya masih ada, at least di logout ya teman-teman, karena itu penting juga. Oke, selanjutnya ini juga nih yang tadi sempat sudah kita singgung, jangan mudah tergiur dengan tawaran hadiah atau diskon yang informasinya kurang jelas nih teman-teman. Nah, apalagi tadi umum yang terjadi di kita, salah satu instansi provider atau mungkin e-commerce atau marketplace yang memiliki event yang menawarkan hadiah atau diskon. Nah, ini biasanya para sindikat ini juga jeli nih melihat kondisi tersebut. Nah, dari database ini biasanya mereka akan ngeblas nih mengatasnamakan tawaran hadiah atau diskon dari instansi-instansi terkait atau marketplace atau e-commerce tersebut. Nah, teman-teman ini juga harus jeli. Walaupun kita memang sering banget nih kan, apalagi dari setiap bulan pasti dari beberapa marketplace besar kita let's say ada event. Nah, ini teman-teman juga harus hati-hati banget nih, karena di situ biasanya ada celah nih untuk para penipu untuk masuk atau memaksimalkan kondisi tersebut. Jadi kalau ada sekali lagi email atau SMS atau WhatsApp mengatasnamakan hal tersebut, alangkah baiknya kalian mengkonfirmasi kepada instansi terkait. Nah, itu dia yang keenam. Nah, yang terakhir ini juga penting juga nih teman-teman. Pastikan
teman-teman tidak menggunakan aplikasi pihak ketiga atau VPN, Virtual Private Network. Nah, kalau ini biasanya umum nih, kalau di HP, di handphone ada aplikasi VPN. Nah, ini pastiin teman-teman kalau memang kalian ingin bertransaksi menggunakan mobile banking atau dan lain-lain, pastikan VPN Anda tidak aktif, teman-teman. Nah, karena ini cukup riskan ya, teman-teman. Memang kita bisa membuka situs-situs yang mungkin tidak bisa terbuka di Indonesia khususnya dengan VPN, kalian bisa membuka situs tersebut. Tapi ini menjadi media di mana para penipu atau cybercrime ini, pelaku cybercrime melihat IP address kalian ini sedang terbuka nih kasarannya. Mungkin analoginya yang kamu nggak pakai VPN, pintu kamu kunci, pas kamu pakai VPN udahlah kuncinya kebuka, pintunya terbuka lebar, jadi siapapun bisa masuk begitu aja. Itu hati-hati banget teman-teman soal VPN. Jadi sekali lagi, pastikan kalau teman-teman bertransaksi online lewat handphone, VPN-nya jangan nyala ya teman-teman. Itu penting banget. Oke, nah teman-teman, kalau kita masuk tentang pembahasan IPmu di sini, juga ada beberapa masukan atau laporan nih dari teman-teman kita kalau ada sindikat atau orang-orang atau merchant yang mengatasnamakan IPmu untuk melakukan transaksi online. Nah, teman-teman, ini perlu banget kita infokan kembali, perlu banget layanan-layanan apa aja sih yang kami miliki. Jadi kalau ada sindikat atau orang yang mengatasnamakan IPmu yang menawarkan layanan di luar yang kami miliki, mohon konfirmasinya kepada tim kami dan langsung acukan aja teman-teman, diemin aja, nggak usah digubris lah kasarannya. Nah, sekali lagi kita ingin menginformasikan kalau saat ini layanan yang kami miliki untuk channel virtual account, kita memiliki virtual account Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank CIMB Niaga, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Artagraha. Nah, kalau dari ketujuh layanan kita, di luar ketujuh layanan kita ini, ada sindikat mengatasnamakan IPmu, diemin aja teman-teman. Dan kami juga mohon bantuannya untuk teman-teman menginformasikan ke tim kami agar kami bisa melakukan investigasi siapa nih yang melakukan penipuan lewat online mengatasnamakan IPmu, teman-teman. Nah, selanjutnya itu dari channel VA, kita juga punya layanan cash on delivery, kita punya layanan QRIS, kita juga punya layanan convenience store lewat Alfamart Group. Selanjutnya kita punya debit online, kita punya layanan kartu kredit, dan kita juga punya layanan kredit tanpa kartu kredit, link payment, mesin edisi dan pos, dan Viralmu aplikasi. Nah, teman-teman, berbicara tentang aplikasi, IPmu memiliki aplikasi yang terintegrasi dengan namanya adalah Viralmu, teman-teman. Nah, jadi kalau memang ke depannya teman-teman melakukan belanja online, terus ada orang yang mengataskan IPmu melalui aplikasi IPmu di luar Viralmu, itu sudah 100% penipuan, teman-teman. Sekali lagi, teman-teman, ini penting banget kita informasikan. Jikalau ada merchant atau seseorang yang melakukan transaksi dan mengarahkan ke aplikasi IPmu, bukan Viralmu ya, teman-teman, mohon informasinya untuk disampaikan ke tim kami, teman-teman. Karena sekali lagi, di luar transaksi lewat aplikasi kami resmi, yaitu Viralmu, sudah dipastikan itu adalah indikasi penipuan, teman-teman. Karena aplikasi yang kami miliki hanya Viralmu ya, teman-teman. Sekali lagi, jadi tidak ada aplikasi di luar Viralmu yang dimiliki oleh IPmu sejauh ini. Pasti nanti kalau kita memiliki aplikasi di luar Viralmu, pasti kita akan juga menginformasikan ke teman-teman sekalian. Tapi sejauh ini hanya Viralmu ya teman-teman, aplikasi resmi dari IPmu. Oke, nah teman-teman, ini kita juga perlu menginformasikan jikalau teman-teman ingin melakukan registrasi kepada IPmu. Jadi kalau memang teman-teman misalkan ada sindikat mengatasnamakan IPmu, harus daftar dulu nih biar bisa join di platform ini misalkan. Nah,
Teman-teman, ini perlu 5 hal yang hanya IP-mu milikin. Kalau di luar 5 ini berarti bukan dari sisi IP-mu ya teman-teman. Yang pertama, kalau register dengan IP-mu adalah dokumen foto atau scan KTP. Yang kedua, selfie dengan KTP kalian di bagian dada. Yang ketiga, foto atau scan buku rekening yang tercantum jelas nama terang dan nomor rekening. Yang keempat, harus memiliki website bisnis, toko online atau aplikasi. Dan yang kelima, SIUP. Nah, kalau memang belum ada, kalau masih perorangan, ini bisa dikosongkan. Dan kalau untuk daftar di IP-mu, hanya lewat website kami ya teman-teman, di www.ipmu.com/login. Nah, itu teman-teman. Kalau di luar itu, mungkin bisa ditanyakan kembali atau bisa dikonfirmasikan kepada pihak tim kami ya teman-teman. Oke, mungkin itu sih teman-teman yang kita bisa share. Jadi sekali lagi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, sekali lagi penipuan transaksi online ini masih banyak nih teman-teman. Tadi tercatat yang kita kutip dari Kominfo per Oktober 2021 ini tercatat 115.756 laporan. Jadi ini masih tinggi banget teman-teman angkanya. Jadi please buat teman-teman sekalian baca informasi dan cari ilmu tentang melakukan pembayaran online teman-teman ya. Karena kalau kalian masih belum memahami 100%, ini menjadi makanan yang enak banget buat para penipu-penipu di luar sana agar teman-teman bisa melakukan transaksi secara benar, tapi tujuannya yang nggak benar teman-teman. Nah itu hati-hati. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi ini udah masuk ke tim kami. Jadi ini ada pertanyaan dari Pulung Asmoro. Kalau kita sebagai merchant personal atau pribadi, apakah bisa menggunakan layanan VA BCA? Nah, buat Pulung Asmoro bisa. Jadi untuk merchant personal atau pribadi ini bisa menggunakan atau memaksimalkan layanan VA BCA kita. Jadi kalau kalian masih personal bisa juga. Kalau korporasi pasti makin bisa teman-teman. Jadi jangan khawatir. Tetap bisa Pulung Asmoro. Oke, selanjutnya dari Novi Chandra. Kalau tidak punya buku rekening, ketika ingin verifikasi akun IP-mu bagaimana? Nah, memang teman-teman kalau kita melihat di sekarang kan udah jarang ya kalau kita buka rekening itu dikasih buku tabungan atau buku rekening. Jadi tetap bisa kalau teman-teman nggak punya, bisa di screenshot nih teman-teman di bagian m-banking kalian atau di internet banking kalian pada halaman atau bagian yang tertera nomor rekening dan nama jelas pemilik rekening. Jadi itu bisa di screenshot teman-teman dari internet banking kalian atau dari m-banking kalian, lalu di-upload lewat dashboard kami. Jadi jangan khawatir kalau kalian tidak punya tabungan, bisa di screenshot ya teman-teman. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Isengin 07. Kalau di IP-mu sendiri, fitur keamanan apa saja yang didapatkan sebagai penjual atau pembeli? Nah, teman-teman, kami IP-mu memiliki layanan escrow. Nah, jadi escrow di sini pasti fitur keamanan yang menjaga dari sisi pembeli dan dari sisi penjual juga ya pasti ya teman-teman ya. Karena kan kalau kita melihat ada beberapa laporan juga, belum tentu kedua pihak ini nggak mulu-mulu si penjual, nggak mulu-mulu ini si pembeli. Jadi dua-duanya ini mungkin aja nih ada indikasi penipuan. Nah, IP-mu memiliki layanan escrow di sini teman-teman. Jadi kalian sebagai pembeli, kalau memang masih pertama kali, misalkan bener nggak ya merchant ini atau toko ini jualannya ada apa enggak, misalkan seperti itu kita ambil contoh. Nah, dengan IP-mu ada kolom escrow di sana teman-teman. Once kalian sebagai pembeli klik layanan escrow, itu akan masuk notifikasi kepada pembeli. Jadi ketika si kalian sebagai pembeli melakukan transaksi, uang ini akan ke hold dulu nih teman-teman, akan ketahan dulu once sampai barangnya datang. Once barangnya datang, kalian cek,
berarti barangnya benar-benar bagus. Nah, seperti itu, langsung kamu bisa klik lagi konfirmasi kalau memang barang itu sudah diterima dengan baik dan sesuai dengan pesanan. Nah, ketika diklik konfirmasi, cetet, nah, uang yang tertahan tadi akan langsung dikirimkan kepada merchant dari ePayMu. Nah, sebaliknya juga nih, misalkan, oh bener nggak ya nih pembeli benar-benar melakukan pembelian nih di toko saya semisal. Nah, layanan escrow ini sangat membantu, insya Allah bisa membantu teman-teman, para pelaku usaha, dan teman-teman sebagai konsumen agar meningkatkan kepercayaan saat melakukan transaksi online. Jadi kita punya layanan escrow ya teman-teman. Oke, jadi itu buat Isengin 07. Selanjutnya, kita masih ada pertanyaan dari RV Winihayu. Tips belanja online yang aman gimana kak? Sering belanja online tapi kualitasnya nggak sesuai sama foto atau video, terus padahal ratingnya dan reviewnya ini dari pembeli bagus-bagus. Nah, ini sering banget sih terjadi ya teman-teman. Kalau menurut kami penting buat kalian harus melihat reputasi dari toko tersebut. Nah, biasanya kan kalau kita memang berbelanja di marketplace, pastikan di situ juga sudah tercantum rating atau reputasi dari merchant tersebut. Nah, itu juga kalian harus cek banget, secara seksama nih teman-teman. Tapi nggak cuma sampai situ aja, kamu juga harus cek ulasan dari produk yang ditawarkan oleh si merchant tersebut. Apakah benar-benar sesuai apa tidak, karena kita sebagai konsumen pastikan senang juga nih berbagi informasi ketika melakukan pembelian di sebuah toko atau platform-platform digital. Nah, itu juga harus dicek juga tuh teman-teman ulasannya, apakah memang sesuai apa tidak. Dan yang selanjutnya penting juga untuk membaca deskripsi produknya teman-teman. Karena kalau kami boleh share, kalau saya pribadi, kalau memang berbelanja deskripsinya itu pendek di sini bukan singkat padat dan jelas ya teman-teman, pendek banget, itu sih kalau saya mendingan cari yang lain deh, walaupun benar-benar jelas nih sebenarnya. Tapi sebenarnya itu trik juga sih buat kalian para pelaku. Ada juga para konsumen yang suka membaca secara mendetail tapi juga cukup panjang nih, karena itu akan meningkatkan trust dari calon konsumen kalian. Karena kalau saya pribadi, kalau coba benar-benar cukup padat dan jelas, dan ternyata saya buka platform misalnya Google, saya cek, oh ternyata cuma benar-benar kopas nih. Nah, itu sih sebenarnya kalau saya pribadi, mendingan saya cek dulu deh toko lain. Dan itu penting juga nih buat para teman-teman sebagai pelaku usaha, kalau bisa wordingnya nih dipercantik lagi teman-teman, agar meningkatkan kepercayaan konsumen kalian. Nah, selanjutnya, hindari transaksi secara langsung. Maksudnya secara langsung di sini, kalau memang kalian berbelanja di e-commerce atau berbelanja di marketplace, pastikan tujuan pembayarannya adalah ke nama toko tersebut atau ke nama marketplace tersebut. Nah, mungkin kalau kita ambil contoh yang pertama, langsung ke nama toko tersebut. Kalau memang mengatasnamakan pribadi, teman-teman nggak salah kalau ada pemikiran, bener nggak ya ini penipu atau gimana ya. Kalau menurut saya pribadi, dan itu nggak salah sih teman-teman, karena kan pasti kita juga bertanya, kok saya belanja di toko A tapi bayarnya kok ke si X ya. Nggak ada salahnya buat teman-teman untuk melakukan konfirmasi kembali ke penjual produk tersebut. Kalau memang sudah menanyakan ke penjual, dan juga bisa juga kembali lagi tadi tentang ulasan produk atau deskripsi dan lain-lain, itu harus kalian double checking lagi teman-teman. Kalau memang tadi yang indikasi yang ada seperti kita jelaskan di awal, kalau memang ada indikasi tersebut, mendingan gak usah teman-teman. Nah, itu penting banget. Jadi sekali lagi, cek reputasi penjualnya, cek ulasan produknya, baca deskripsi produknya, dan hindari transfer secara langsung gitu teman-teman. Nah, itu tadi untuk Ervin Winahayu, semoga menjawab ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Billy_Lubis88. Peran ePayMu dalam sistem keamanan digital online seperti apa, Min? Apakah ePayMu punya secure agar keamanan kita tetap
terjamin. Nah, teman-teman, kalau untuk menjawab sistem keamanan digital kami sudah terjaga atau memiliki security PCI DSS, dan tadi yang kedua adalah escrow. Jadi teman-teman, karena kita adalah payment processor, pasti kita juga ini salah satu hal yang penting untuk menjaga sekuritas dari transaksi teman-teman ketika menggunakan layanan-layanan kami. Jadi jangan ragu teman-teman, kalau memang ada pertanyaan tentang transaksi, tentang IP-mu, monggo bisa langsung menghubungi kita lewat IG atau ke customer service kita ya teman-teman. Sekali lagi, untuk keamanan transaksi kita punya PCI DSS dan escrow teman-teman. Nah, dan masih ke depannya kalau memang kita kembali lagi ada penipu misalkan mengatasnamakan IP-mu dan teman-teman ragu, langsung sekali lagi hubungin aja IP-mu di Instagram kita dan customer service kita ya teman-teman, untuk menjaga transaksi teman-teman. Oke, selanjutnya nih teman-teman, ini cukup banyak pertanyaan. Oke, sebentar ya teman-teman, saya membutuhkan waktu untuk membacanya. Oke, ini dulu. Dari Gio, proses verifikasi dengan IP-mu berapa lama? Oke, dengan proses verifikasi kita adalah 2 kali 24 jam ya teman-teman, dengan catatan dokumen-dokumen kalian sudah sempurna yang diupload ke kita. Nah, jadi kami menghimbau teman-teman kalau melakukan verifikasi dengan kami selama kurun waktu 2 kali 24 jam, tolong email yang didaftarkan serta dashboard IP-mu ini dipantengin ya teman-teman, karena jikalau ada informasi yang belum sempurna atau memang dokumen yang belum sempurna, kita mengirimkan notifikasi tersebut lewat dashboard dan lewat email. Nah, jadi itu sekali teman-teman. Kalau memang misalkan, wah mas, kita lebih dari 2 kali 24 jam nih belum terverifikasi. Sekali lagi teman-teman, selama 2 kali 24 jam dipantengin email yang didaftarkan dan dashboardnya ya teman-teman. Karena di situ kita mengirimkan informasi jikalau dokumen-dokumen atau data kalian belum sempurna. Kalau sudah sempurna, paling lama adalah 2 kali 24 jam ya teman-teman. Dan untuk informasi juga, kalau kalian juga melakukan integrasi sistem kepada platform kalian, ketika kalian sudah melakukan submit dokumen verifikasi secara paralel, kalian teman-teman bisa melakukan integrasi sistem pembayaran kita ke platform digital kalian teman-teman. Oke, itu dia dari Gio. Selanjutnya dari Arpreloft 512. Kak, saya baru berjualan online. Jika saya tidak punya website, ada opsi lain untuk menggunakan channel pembayaran IP-mu. Yes, ada. Untuk Apreloft 512, kalau memang kalian belum punya website, kita bisa memaksimalkan layanan payment channel kita, yaitu link payment. Dan yang kedua, dari ekosistem kami, Revit.id. Nah, ini nih buat Apreloft 512. Jadi, kamu bisa memaksimalkan Revit.id untuk berjualan online. Nah, nanti panjangnya akan seperti apa untuk Apreloft 512, langsung aja buka websitenya Revit.id dan bisa cari tahu di sana. Untuk lebih detailnya pasti nanti akan kita bantu, bisa langsung menghubungi tim kita di Instagram atau di customer service kita. Jadi secara garis besar, Revit.id adalah platform untuk para kalian yang belum memiliki website, nah, dan nanti akan memiliki mini website. Jadi seolah-olah seperti mini website teman-teman. Simple banget, kalian tinggal buka, terus langsung mendaftar beberapa dokumen yang kami perlukan. Jadi setelah kalian udah bisa masuk ke dashboard kita, tinggal masukin aja produk-produk yang kalian jual, dan voila, setelah itu selesai, nanti akan secara mudah akan mendapatkan tampilan seperti mini website. Kita menyebutnya mini website teman-teman, dan sudah terintegrasi dengan sistem pembayaran IP-mu. Jadi sekali lagi buat Apreloft 512, nggak perlu repot-repot, langsung aja daftar dengan Revit.id, masukin produk-produk kalian, dan boom, bisa langsung jualan, dan linknya itu bisa dikirimkan kepada konsumen kalian, dan ketika konsumen kalian bisa melakukan belanja
di halaman revit.id dari kalian, Apriloft 512. Nah, itu dia buat kalian, itu adalah opsi kalau ingin berjualan online tapi belum memiliki website. Oke, teman-teman, ini masih ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kita, tapi mohon maaf karena waktu yang terbatas ya teman-teman. Jadi mohon maaf, dan nanti akan kita bahas lagi atau kita bantu lewat Instagram kita ya teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tanya aja, pasti nanti tim kita akan membantu teman-teman seputar pertanyaan tentang IPmu. Nah, tapi ini sebelum kita tutup dan kita ada komen juga nih dari Margita Sanjaya. IPmu enak min, sebagai merchant registernya gampang, pilihan pembayarannya banyak, tinggal pilih mau aktifin yang mana. Mantap. Wah, terima kasih banyak buat Margita Sanjaya atas penilaiannya tentang IPmu. Tapi nggak itu aja, alhamdulillah nih teman-teman, thank you banget dari Kak Saski. Customer service IPmu keren, selalu fast respon. Thank you Kak Sas. Insya Allah ini kita selalu tetap menjaga konsistensi kami kepada teman-teman kalian. Ketika ada kendala pasti kita selalu berusaha untuk fast respon ya. Thank you Kak Sas. Kak Saski, sorry. Selanjutnya nih yang terakhir sebelum kita tutup, dari Ariesta_Ita. Aku pernah belanja di merchant IPmu waktu itu. Wow, ada sistem escrow-nya loh. Jadi pas barang datang aku langsung konfirmasi barang tersebut sampai dengan diklik aja. Mantap deh. Thank you banget Ariesta_Ita. Jadi tadi teman-teman tentang layanan escrow, ini pengalaman dari Ariesta_Ita, mudah banget. Nah, jadi teman-teman jangan ragu, insya Allah layanan escrow kita ini bisa membantu kalian sebagai merchant dan kalian sebagai konsumen yang berbelanja dengan sistem IPmu. Teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung di IPmu Talk hari ini. Mohon maaf nih buat teman-teman yang pertanyaannya belum kita jawab dan kita bahas di IPmu Talk hari ini. Pertanyaan kalian tetap akan kita tampung teman-teman, dan nanti akan kita bantu juga dari tim kita untuk menjawab. Karena memang waktu yang membatasi kita nih teman-teman, mohon maaf kita belum bisa menjawab pertanyaan kalian nih. Oke. Teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung di IPmu Talk hari ini. Jadi sekali lagi teman-teman, kami menghimbau kepada masyarakat luas, jangan kalau untuk melakukan transaksi online dipastikan jeli ya teman-teman ya. Jangan terbawa suasana jika lewat telepon atau SMS dan lain-lain, atau lewat WhatsApp dan lain-lain. Harus tetap melakukan investigasi atau mencari informasi yang jelas ya teman-teman ya. Sekali lagi, walaupun menurut data dari Kominfo ini di tahun 2021 terjadi penurunan laporan yang masuk, tapi tetap kami sebagai pelaku payment processor tetap akan memberikan himbauan dan memberikan edukasi kepada teman-teman. Dan jangan ragu teman-teman, jika ada pertanyaan seputar transaksi online, kami dengan senang hati akan membantu, karena pada akhirnya teman-teman akan memiliki pengetahuan yang lebih luas lagi tentang transaksi online. Karena semakin hari perkembangan digital ini semakin pesat ya teman-teman, penting banget buat teman-teman sekalian untuk mengerti dan mempelajari tentang transaksi online ya teman-teman. Oke, sekali lagi teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung di IPmu Talk hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Kresna Cahyo Nugroho dan tim dari IPmu mohon undur diri. Sampai berjumpa di IPmu Talk selanjutnya. Semoga hari kalian menyenangkan ya teman-teman. Stay safe dan selalu sehat teman-teman. Bye-bye.